Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Riza Arlini dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas materi mengenai program pembelajaran individual dalam pendidikan inklusif. Nah, untuk materi yang saya bahas sendiri yaitu mengenai komponen dan juga langkah-langkah pelaksanaan PPI atau program pembelajaran individual. Oke, yang pertama kita masuk ke materi komponen dalam PPI. Nah, terdapat 5 komponen yang harus tercantum dalam PPI itu sendiri, yaitu yang pertama terdapat komponen karakteristik. Nah, karakteristik yang dimaksud di sini itu adalah karakteristik yang mencakup semua aspek yang relevan dari peserta didik yang terkait dengan keberlangsungan kegiatan belajar mengajar di dalam suatu kelas. Nah, untuk aspek ini, itu meliputi dari aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik, dan juga dari tingkat kemampuan atau prestasi peserta didik. Nah, dengan adanya hal ini, itu guru kelas diharapkan dapat memenuhi kebutuhan yang tepat bagi peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tujuan. Nah, tujuan PPI berdasarkan kerangka waktu itu terbagi menjadi 2, yaitu tujuan jangka panjang dan juga tujuan jangka pendek. Nah, untuk tujuan jangka panjang ini terdiri dalam kurun waktu 1 tahun ajaran. Nah, tujuan jangka panjang dalam hal ini itu biasa disebut dengan capaian pembelajaran atau yang biasa disingkat dengan CP. Nah, untuk tujuan jangka pendek ini tuh berorientasi terhadap kebutuhan dari masing-masing peserta didik. Nah, kurun waktu dari tujuan jangka pendek ini tuh sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus. Tujuan jangka pendek biasanya disebut dengan tujuan pembelajaran atau TP. Nah, dalam tujuan PPI ini tuh dirumuskan dalam kalimat yang spesifik, operasional, dan juga terukur. Nah, yang ketiga yaitu terdapat deskripsi tentang pelayanan pembelajaran. Hal ini tuh memuat materi yang diberikan, metode yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran, dan juga media atau alat bantu pembelajaran yang digunakan agar mempermudah proses pembelajaran. Yang keempat yaitu mengenai waktu dan lamanya pemberian layanan. Nah, waktu dan lamanya pemberian layanan ini tuh berkaitan dengan waktu dimulainya proses kegiatan pembelajaran, durasi waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan, dan juga estimasi dari pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Nah, komponen yang terakhir atau yang kelima, yaitu terdapat evaluasi atau penilaian. Nah, dalam komponen ini, yaitu evaluasi atau penilaian, itu dirumuskan dengan menetapkan kriteria dari capaian dan juga prosedur penilaian. Nah, kriterianya yaitu mengenai perbandingan pencapaian performa peserta didik berkebutuhan khusus antara kondisi awal dengan kondisi sudah melaksanakan program pembelajaran individual ini. Nah, untuk sifat evaluasi dalam PPI ini yaitu ada menyeluruh, berkesinambungan, merupakan tahapan yang berulang atau kiklikal, dan yang terakhir ada kemajuan belajar diukur secara teratur dan juga secara periodik. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi langkah-langkah pelaksanaan PPI atau program pembelajaran individual. Pada dasarnya, dalam pelaksanaan PPI dengan pelaksanaan pembelajaran pada umumnya itu sama ya. Terdapat 3 kegiatan, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan juga kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini, itu tugas seorang pendidik itu menciptakan kesiapan belajar dari peserta didik dengan cara menumbuhkan motivasi ataupun menumbuhkan semangat belajar peserta didik dengan cara misalkan memberitahu mengenai tujuan pembelajaran, memberitahu materi apa sih yang akan dipelajari nanti, beritahu mengenai media atau alat bantu apa yang akan digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya ada kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini itu dilihat dari cara tenaga pendidik memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Nah, bisa juga yang pertama, peserta didik itu mempraktikkan tugas yang telah mereka pilih dengan bimbingan dari tenaga pendidik secara langsung.
Yang kedua, yaitu bisa peserta didik mempraktikkan tugas yang mereka pilih tanpa adanya bimbingan, namun tetap terkontrol melalui suatu kriteria yang sudah ditetapkan oleh tenaga pendidik itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu ada kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini itu merupakan kegiatan yang berkaitan untuk mengetahui pemahaman dari seorang peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan selama proses pembelajaran. Nah, terdapat juga beberapa strategi, yaitu yang pertama, peserta didik itu bisa mempraktikkan dari keseluruhan tugas dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh tenaga pendidik. Nah, di sini tugas dari tenaga pendidik itu memberikan penguatan dan juga umpan balik yang bersifat korektif kepada peserta didik. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mempraktikkan jenis tugas yang telah mereka pilih. Nah, di sini mereka peserta didik itu mempraktikkan tugas yang telah disajikan dalam berbagai materi dan juga buku kerja yang telah ditentukan oleh guru atau tenaga pendidik. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.